Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab ya. Karena hari Kamis kemarin kosong. Dan sekarang kita menginjak hadis yang sampai ke hadis yang 372. Temanya adalah irham man fil ardi. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit sayang sama kita. Itu temanya. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Ya. Sayang yang di bumi, nanti yang di langit menyayangi kamu. Hadatsana Hafsun ibnu Umar, ini dari putri Umar bin Khattab ya, Hafsah. Qala hadatsana Syu'bah an Abdul Malik ibnu Umair an Qabisah ibni Jabir an Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in qala la yurham man la yarham. Tidak akan diberikan kasih sayang orang yang tidak punya kasih sayang. Jadi ini apa istilahnya kalau dalam bahasa kita teh wayahna begitu ya, wayahna. Yang tidak punya kasih sayang tidak akan dapat kasih sayang. Man la yarham la yurham. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yurham. Jelma nu tidak punya atau teu boga kadeudeuk ka nyaah moal dipikanya. Nu teu boga ka nyaah moal dipikanya. Nu tegaan bakal ditegaan deui. Mohon jadi naon bahasa Sunda sesuatu yang seimbang sepadan gitu. Yang tidak dapat menyayangi tidak akan disayangi. Yang tidak punya rahmat tidak akan dapat rahmat. Yang tidak punya kadeudeuk tidak akan dipikadeudeuk. Nu teu boga rasa karunya moal dipikarunya. Terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yughfar liman la yaghfir. Yang tidak punya sifat pemaaf tidak akan dimaafkan. Orang tidak gede hampura, teu ngamaafkeun batur mau dimaafkan. Maka yang penting kita meminta maaf. Perkara dia tidak memberi maaf, urusan dia dengan Allah. Ya, kita punya salah kepada teman, kita minta maaf. Dia tidak mau maafkan, urusan dia dengan Allah. Urusan kita minta maaf. Nanti dia yang tidak mau ngasih maaf ke temannya, Allah tidak akan ngasih maaf kepada dia. Man la yaghfir la yughfar. Yang tidak mau ngasih maaf tidak akan diberi maaf. Jadi kesimpulannya Allah saja Maha Pemaaf, masa kita tidak bisa memaafkan? Kecuali urusan agama, karena urusan agama itu urusannya dengan Allah bukan dengan kita. Orang menghina Nabi dalam Islam kan hukumannya hukuman mati itu. Lewat peradilan, bukan main hakim sendiri. Allah main hakim bareng-bareng kaya digebukan kan. Menghina Nabi itu hukuman ponisnya mati dalam Islam. Meskipun minta maaf, maaf diterima, kita maafkan. Tapi urusan penegakan hukumnya tetap berjalan. Nah itu namanya memaafkan. Jadi orang yang tidak bisa memaafkan orang lain tidak akan dapat maaf. Man la yaghfir la yughfar. Wa la yutabu ala man la yatub. Tidak ada taubat bagi orang yang tidak mau taubat.
Orang yang tidak mau taubat, yang tidak ada taubat. Makanya taubatlah sifatnya itu kalau bahasa sekarang mah dicari, diupayakan, diusahakan. Ya. Karena tidak akan dapat taubat orang yang tidak mencari taubat. Tidak akan ditaubatkan orang yang tidak bertaubat. Sampai kapan taubat itu berlaku? Sampai dua kondisi. Yang pertama adalah hatta taghruba syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari barat. Taubat masih berlaku. Kalau sudah matahari terbit dari barat, tidak ada lagi taubat. Bahkan iman pun ditolak. Matahari, kan ada hadisnya tuh. Tiap hari matahari itu melapor kepada Allah. Sujud dulu, kemudian melapor. Setelah matahari sujud, melapor kepada Allah, ya Allah, saya besok minta izin mau terbit lagi. Gitu kan, minta izin. Maka matahari saja minta izin Pak, kemudian orang kemana-mana tuh masih minta izin. Mau pergi minta izin, minimal ngasih tahu aja. Nah, hingga pada suatu hari ketika matahari datang menghadap Allah bersujud, lalu minta izin untuk terbit besok, Allah memberikan perintah, itla'i min haitsu gharabti. Besok kamu terbitnya dari tempat ini ya, dari tempat kamu terbenam. Besok kamu terbitnya dari tempat terbenam kamu. Artinya apa? Matahari muncul dari barat. Jadi kan biasanya macan itu dari timur. Tiap hari dia izin kepada Allah, ya Allah besok saya mau terbit. Ya, sampai umur dunia diizinkan terbit tiap hari, itu diizinkan. Suatu hari izin itu tidak keluar dari Allah. Malah instruksi besok kamu terbit dari tempat kamu terbenam. Maka terjadilah yang namanya terbit matahari dari barat. Kiamat, itu kiamat udah itu. No comment, kiamat itu. Kiamat kubro kalau udah gitu ada. Matahari kalau sudah dari barat itu kiamat kubro itu. Kan ada tujuh tanda kiamat kubro itu. Kalau sugro mah ada 100-an tandanya, banyak. Kalau kubro itu hanya 7. Dan setelah itu kiamat beneran. Salah satunya adalah ketika matahari terbit. Nah, saat matahari terbit dari barat, keimanan ditolak, amal soleh ditolak, taubat ditolak. Kenapa? Karena sudah akhir. Yang gaib, yang diberitakan sudah nyata terjadi. Maka keimanan yang merupakan ujian atas kegaiban iman kita kepada yang gaib tidak berlaku. Karena sudah lihat yang gaibnya. Maka ada kaidah, ketika yang gaib dinampakkan, maka percaya kepada yang gaib itu tidak diterima lagi. Dalam ayatnya, yauma la yanfa'u imanuhum, hari di mana tidak bermanfaat keimanan, hari di mana ditolak keimanan. Kapan? Ketika yang gaib nampak. Maka kondisi kedua, taubat itu tidak diterima ketika nafas sudah ditenggorokan. Yugorgir. Apa maksudnya? Gorgor ya. Dalam bahasa Arabnya gorgoro, yugorgiru, ger-geran. Itu meninggal dunia, mau mati. Bahasa Arab bukan itu mah gampang dihafal, yugorgir. Aya deui bahasa Arab anu maca Quran teh lancar, ya tata teh gampang dihafal. Ya tata. Al-mahir bil Quran ma'a sahwati kiramil bararah. Orang yang mahir fasih baca Qurannya, dia bersama malaikat, nama malaikatnya kiram al-bararah, malaikat mulia, pemangku Al-Quran. Itu orang yang Qurannya bagus, bacaannya bersama mereka. Walladzi yatata'a, walladzi yatata'a. Adapun orang yang terbata-bata, terbata-bata bahasa Arabnya udah mirip dengan orang yatata'a gitu. Apa orang yang terkata falahu ajran, dalam Sahih Bukhari dia dapat 2 pahala. Satu pahala baca, satu lagi pahala kalipuh macanya. Ripuh macanya itu di buruhan hiji. Lalu nanti dikali lipatkan setiap
itu dengan 10 kebaikan. Nah itu ya tata. Kalau ini taubat masih diterima sampai malam yugorgir dalam hadis. Sampai nafas gerak-gerak di tenggorokan. Meninggal dunia. Sebelum itu masih diterima. Tapi kalau sudah gerak-gerak tidak diterima. Alasannya Pak sama alasannya, karena dia sudah melihat yang gaib. Saat nafas di tenggorokan dia melihat yang gaib itu, melihat malaikat, melihat sang pencabut nyawa, melihat kegaiban yang sebelumnya tidak ditampakkan. Maka sekarang ini kita mengimani yang gaib itu benar-benar ujian keimanan, Pak. Karena kita mengimani yang gaib, Rasul pun sampai memuji kita. Disebutkan bahwa aku bangga dengan saudara-saudaraku. Mereka, para sahabat tuh pada bertanya, Rasulullah, siapa orang yang membuat Anda bangga? Keimanan mereka itu. Keimanan itu membuat Rasul bangga. Ya ta'ajab, bangga. Apakah kami sahabat-sahabat engkau? Bukan. Kalian melihat aku. Kalian melihat mujizatku. Kalian membaca kitab yang sedang turun, Al-Quran sedang turun, kalian tahu. Kalian hidup bersamaku, berjuang bersamaku, ada bersamaku. Wajar kalian beriman. Kalian itu sahabat-sahabatku. Tapi nanti kelak akan hadir saudara-saudara. Rasul menyebutnya saudara. Kalau sahabat sebutnya sahabat-sahabatku. Tapi ini saudara. Akan muncul nanti saudara-saudaraku. Masuk saudara seiman pasti. Yu'minuna bi wa la yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tidak melihat aku sama sekali. So ayeuna orang tidak menyaksikan Rasulullah, bahkan sahabatnya pun tidak. Melihat mujizatnya juga belum pernah. Kecuali Al-Quran yang abadi. Menyaksikan perjuangan dakwahnya pun tidak. Tapi kita dengan izin Allah dan taufiknya beriman kepada beliau. Nah itu luar biasa. Membuat beliau bangga dan membanggakan kita dari penduduk manapun sampai penduduk langit sekalipun. Jadi Rasul itu kemana-mana ngagul-ngagulkan orang, Pak. Kita ini umat yang diagul-agulkan, agulkan. Maksudnya paham agulkan nggak? Digul-gulke. Oh digul-gulkan. Kalau kita mah dibangga-banggakan, dilulukan. iya. Bahasa Jawanya Oh sama digol-golke ya, sama. Digol-golke dibanding-bandingke benar ya. Kalau bahasa Sundanya diagul-agul. Yubahi bikumul umam. Rasul mengagul-agulkan kita dari umat-umat yang lain. Dalam hadis lain Rasul mengagul-agulkan kita di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat. Dibanggakan. Nah kita ini umatnya. Karena kita tidak melihat beliau tapi mau beriman kepada beliau. Dari kasar namanya ada orang datang ke Nabi ya. Nah, itu kan bahasa bahasa gitu. Tapi tidak ada di umat sekarang, tidak ada. Kita hanya membaca hadisnya, hanya mengenal beliau dari sirahnya, dari bacaan-bacaan sholat kita ada namanya, baca Quran ada namanya, kita mengimani beliau. Itu keimanan yang menakjubkan. Jadi kita dibanggakan bersama. Mudah-mudahan kelak nanti kita berjumpa beliau di Telaga Al-Kautsar. Karena beliau menunggu di sana. Dalam hadis itu beliau menunggu di sana. sementara di Masjid Al-Kautsar. Nah, setelah itu kita berhamburan menuju telaga beliau meneguk air Al-Kautsar. Bukan dispenser eta beda. Ini mah telaga. Dispenser beda deh. Telaga namanya Haudul Kautsar, Telaga Al-Kautsar. Orang-orang itu berlarian, berbondong-bondong untuk minum dari telaga itu. Yang minum dari air telaga itu lam yadma abadan, tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Itu artinya apa? Yang dapat meminum di telaga itu akan masuk surga, dijamin masuk surga, dan tidak akan masuk neraka. Karena kalau di neraka kan haus, di neraka itu haus. Sementara orang yang minum dari telaga Al-Kautsar tidak akan haus selamanya. Itu artinya orang yang dapat minum di telaga itu pasti masuk surga. Adakah yang tidak dapat minum di situ? Ada. Siapa mereka?
mereka ini dihalau oleh para malaikat. Dihalau oleh para malaikat. Halik ini mau untuk menerima Halik. Kamu mau enggak? Nabi protes. Loh, ya Allah, kenapa engkau suruh malaikat menghalau umatku? Sebagian kecil. Kenapa? Apa jawaban Allah? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'di. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu tiada. Apa maksudnya? Melakukan kebid'ahan, kemusyrikan, dan penyimpangan, terutama akidah dan sunnah Rasulullah SAW. Dihalipkan. Mana mau lah? Ngaku umat Muhammad, tapi masih munjung kamu terperaruh. Halip mana mau lah tuh bisa. Kalau orang ngaku umat Muhammad tetapi masih melakukan kemusyrikan. Dihalik-halik pula. Mana ini masih munjung ke gunung kali itu masih muja ke sagara itu. Halik-halik. Ngalalawakeun. Maka bahasa kolot ayo bagus ulah munjung ke gunung, ulah muja ke sagara. Artinya jangan melakukan puja-puji ataupun apalagi penyembahan, apapun permintaan. Kita mantap fokus kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah dan kita hanya meminta pertolongan dan bantuan doa hanya kepada Allah. Kita sekarang banyak yang na'budunya mungkin ke Allah tapi nasta'innya kepada selain Allah. Itulah syirik namanya. Nah, Allah SWT menyatakan, hai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah kamu tiada. Orang-orang seperti itu, terutama yang menyimpang di dalam akidah dan tauhid, itu nomor satu. Dihalikkan, ulah miluan, temenangin sama dia itu tuh, kawarung itu, bayar. Itu kawarung, dan tidak ada air selain telaga itu. Artinya dia tidak diizinkan. Satu, tidak diizinkan bertemu Rasul. Yang kedua, tidak diizinkan merebut dari air telaga Al-Kausar. Jadi sementara minum air Al-Kausar dulu, Mas. Di pustakaan banyak. Ini air Al-Kausar. Mudah-mudahan nanti bisa minum telaga Al-Kausar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Sierra sponsor ya. Wala yutabu ma'ala man la yatub wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Tidak akan dijaga kecuali orang yang senantiasa menjaga dirinya. Itu yang terakhir. Tidak akan dijaga kecuali orang yang berusaha menjaga. Artinya apa? Yang menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri. Yang menyelamatkan kita sendiri. Artinya ada upaya menyelamatkan dari dosa, dari maksiat kan kita sendiri pilihannya. Kaki ini mau melangkah kepada maksiat atau melangkah kepada ketaatan, kita yang milih. Kalau kita tidak bisa menjaga diri melangkah dari yang maksiat, ya kita sendiri akan terjerumus ke situ. Jadi itu 4 poin. Tidak akan disayangi orang yang tidak punya kasih sayang, tidak akan diampuni orang yang tidak punya maaf, tidak akan diberi taubat orang yang tidak mau taubat, dan tidak akan dijaga orang yang tidak mau menjaga dirinya. Mesti ada peran aktif dari kita sebagai manusia dan Allah menentukan ketentuan-ketentuannya. Kalau kita sudah berusaha lalu tidak muwafaqah dengan takdir Allah, maka kita katakan qadarullah wa masya'a. Semua terjadi karena takdir Allah dan Allah berkehendak. Allah Maha berbuat atas kehendak-kehendaknya. Jadi kita itu gampang. Yang penting ada keinginan baik, kemudian berusaha mendapatkannya. Kalau tidak dapat, tidak tercapai, qadarullah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya niat, tawakal saja. Tawakal arti yang sebenar-benarnya adalah memasrahkan hasil setelah berjuang mengupayakan usaha, ikhtiar. Tawakal definisinya adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal. Ayo macam ikhtiar harus tawakal ya. Lo baru ikhtiar harus tawakal. Aku mau kelah bagaimana ayat ini. Tapi molor ini masjid, ya salah. Ada seorang sahabat tiduran di masjid waktu duha, tidur gitu. Umar datang mau sholat duha, melihat orang itu, mana dia ke pasar? Nanti mana? Kayak ayam rezeki mah. Ini ke pasar itu.
Maksudnya pergi kamu ke pasar, cari nafkah di sana. Bukan di sini tempat cari nafkah, bukan di pasar. Lalu Umar terkenal sekali perkataannya, inna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas atau hujan perak. Jadi Umar nyepret seseorang yang sedang di masjid berdoa terus di waktu orang bekerja, dicepret. Pergi sana kamu ke pasar, cari rezeki di sana. Berikhtiar. Nanti setelah ikhtiar nanti tawakal. Ya, kebanyakan kita memahami tawakal itu ya hanya pasrah saja, tidak berusaha. Nah ini nilai-nilai seperti ini mesti kita tanamkan terutama pada diri kita juga nanti kepada anak-anak kita. Kecuali kalau tidur di masjidnya itu siang-siang, memang malamnya dia bekerja atau mungkin ronda lah atau apa, atau mungkin dia bekerja di shift malam, beda lagi urusan. Tapi kalau memang pamalesan, istilah Sunda itu pamalesan, di waktu orang bekerja dia ada di tempat ibadah di masjid, maka itu tidak dianjurkan. Bahwa Umar pun marah melihat orang seperti itu. Pamalesan. Islam tidak mau orang terlihat seperti pamalesan, tak boleh. Bukan seperti itu ajaran agama kita. Itu hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Zuhud dan Imam Al-Albani menghasankannya di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Itu berarti kuat sekali itu riwayatnya. Sahih di dalam Sahih Mufrad dan di dalam Sahih Al-Mufrad dan juga di riwayatkan oleh imam-imam yang lain. Masya Allah. Nah, berikutnya hadis yang ke-373. Masih babnya adalah sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Masih itu babnya. Ini hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya. Qala rajulun ya Rasulullah inni la adbahu syata fa arhamuha aw qala inni la arhamu syata an adbahaha qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratain. Ada seorang pemuda mau nyembelih kambing. Lalu dia lapor dulu ke Rasul, ya Rasulullah, aku tuh kalau nyembelih kambing selalu sayang sama dia. Jadi nyembelihnya tuh dengan sangat-sangat ramah gitu. Pisaunya tajam, kemudian tidak menampakkan pisau di depan matanya, krang, kemudian tidak menunjukkan sikap yang kasar mau nyembelih dia. Artinya orang ini berbuat lembut, berbuat sayang kepada kambing itu. Lalu dia laporkan kepada Rasulullah, saya tuh kalau nyembelih kambing selalu sehalus mungkin, seramah mungkin, sebaik mungkin. Apa jawaban Rasulullah? Rahimakallah, rahimakallah. Allah pun menyayangimu, Allah pun menyayangimu. Jadi kalau orang nyembelih kambing, nanti wanita kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu harus ada dalam perasaan kita kadede kepada yang sedang disembelih itu. Jadi sangat sayang banget ke hewan itu. Tapi karena ini perintah Allah kita berkurban, perintah Allah untuk menyembelih dengan namanya, fasholli li rabbika wanhar, itu perintahnya. Dan kita membaca kalimat thayyibahnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini darah tertumpah karena Allah, ibadah dan pembuktian tauhid. Maka kita melaksanakan. Tetapi menyayangi binatangnya ketika proses itu terjadi sebuah hal yang diharuskan. Dalam hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Ihsan itu melakukan sesuatu dengan cara terbaik dalam segala hal, termasuk menyembelih binatang. Allah mewajibkan ihsan dalam arti melaksanakan kebaikan dengan cara terbaik. Itu ihsan dalam segala hal. Bahkan ketika menyembelih hewan, tajamkan pisaumu, nyamankan hewanmu, baru sembelih. Ada 4 hal yang kalau itu diberikan kepada selain Allah jatuhnya syirik akbar. Jatuh syirik akbar, 4 hal. Ini para ulama kesepakatannya begitu. Ada 4 hal kalau itu dilakukan jatuh syirik akbar.
1 ruku, 2 sujud, 3 doa, 4 nyembelih, dzabhu. Kalau 4 ini dilakukan untuk selain Allah, jatuhnya syirik akbar. Ruku, kita ruku pada orang, itu syirik akbar. Ruku ya, syirik akbar. Bukan membungkuk secara budaya tradisi, beda, itu beda. Disunahkan itu mah hendak asal namanya, tidak termasuk kepada ruku. Itu mah hanya budaya saja. Jadi kita kalau salaman rada bungkuk di kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah ruku yang menunduk karena merasa hina dan merasa kecil. Membungkuk kepada arwah, membungkuk kepada leluhur, membungkuk kepada dewa-dewa, membungkuk, itu namanya jatuh syirik akbar. Yang kedua sujud, jelas itu. Sujud kepada selain Allah, jelas syirik akbar. Yang ketiga menyembelih bukan atas nama Allah, bukan dipersembahkan untuk Allah, jatuhnya syirik akbar. Dulu ada orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam gara-gara nyembelih lalat untuk dikorbankan kepada berhala. Ada dalam riwayat gitu kan, ada hadisnya itu. Dulu ada penguasa zalim, raja yang zalim, mewajibkan rakyatnya mengorbankan apapun yang dimiliki untuk dewa-dewa tuhan-tuhan mereka. Nubuh hal mengorbankan sapi, onta, domba. Nuri pun miskin itu bukan ada naon, tapi wajib mengorbankan untuk berhala. Perintah titah raja ini. Akhirnya si miskin ini yang anak tidak punya, ke ayah naon hayam teboga, hilang dia teboga, hilang. Ayah lalu ditewak, lalu dikeprah, dibawa ke petugas kerajaan. Pak, saya tidak punya apa-apa di rumah, mau dihukum lalu. Ya udah harus sembelih di situ, disembelih. Hadis menyebutkan dia di neraka jahanam. Karena menyembelih sesuatu bukan untuk Allah, tapi untuk sesembahan-sembahan yang lain. Hanya seekor lalat itu. Permasalahannya bukan di lalat atau sapinya, tapi di menyembelih dan pengorbanannya itu. Kalau yang misalnya nih ada yang niatnya nyembelih itu, tapi orang yang makan nggak tahu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa itu. Namanya nggak tahu, nggak apa-apa. Namun kalau lihat sifat waroknya Abu Bakar itu dimuntahkan lagi. Abu Bakar Siddiq itu pernah dikasih daging oleh pembantunya. Setelah dimakan, makan marah gelap gitu. Baru nanya gitu kan ke pembantunya. Saya lupa nama pembantunya. Syuraik kalau tidak salah. Ya Syuraik, di mana itu daging tas ngeunah gitu. Nah gitu bahasanya. Yang ngeunah tambahan dari saya itu. Karena lahap. Kalau lahap kan berarti enak. Sepiring teh habis. Oh ini Tuhan dari si Fulan. Si Fulan itu orangnya musyrik, masih kafir, masih jahili. Langsung dilodok, tangannya itu masuk muntah lagi. Dimuntahkan lagi, merolong muntah lagi. Nah itu namanya sikap waro. Waro itu dia sama sekali tidak mau ada daging masuk yang haram pada dirinya. Tapi tidak begitu pun tidak apa-apa karena sudah terjadi. Itu namanya ma'fu anhu, sesuatu yang tidak diketahui lalu terjadi, terlaksana, baru dia tahu, maka tidak perlu mengulangi hal itu lalu kemudian mengeluarkan daging yang sudah diambil. Tidak. Artinya tidak apa-apa kalau yang sudah masuk, tidak apa-apa. Seperti orang bodoh agama ditato badannya, lalu dia tobat, tidak usah dihapus, biarin aja. Karena kalau dihapus lebih sakit. Katanya pakai setrika, pakai segala macam, bahkan pakai laser juga sakit. Kalau sekiranya dihapus itu tidak sakit sih silahkan. Tapi kalau dihapus malah sakit, melukai diri, mendingan tidak usah, tidak apa-apa. Biarkan saja, itu bagian dari masa kelamnya sebelum taubat. Karena dia tidak tahu bahwa itu haram. Allah mengatakan la'anallahul mutawassimin wal mutawassimat.
Allah melaknat, Allah mengutuk orang-orang pria bertato dan orang-orang wanita yang bertato. Bukan bertato, memakai tato, menggambar tato. Allah mengutuk, Allah melaknat laki-laki yang memakai tato dan perempuan yang memakai tato. Lagi pula dulu tato itu dipakai orang Romawi untuk nandain kuda. Pakai besi panas. Oh ini kudanya sultan ini kudanya patih ini kudanya senopati ini dibedain. Biasanya kudanya pahiri yang kuda prajurit, kenapa? Kudanya pahiri, oh ini kuda senopati yang kuda prajurit. Kudanya jenderal, pahiri ini kudanya prajurit. Lompatnya beda. Kuda lompatnya beda. Nah lalu diikuti oleh kebudayaan berikutnya, tradisi manusia berikutnya, akhirnya dulu pernah juga digunakan tato untuk membedakan mana narapidana, mana yang bukan narapidana, supaya keluar dari masyarakat ada tandanya. Lalu kesininya malah dijadikan seni. Namun kita terlepas dari sejarah itu, kita memegang hadis Rasulullah, la'anallahu Allah melaknat al-mutawassimin, yang membuat tato baik laki-laki, wal mutawassimat ataupun yang membuat tato dia perempuan. Itu aja pegangan kita. Tukang tatonya termasuk ya? Ya kalau yang memimpinnya kena ya sama satu paket seperti itu. Seperti Allah mengutuk khamar itu kan 7 orang gitu. Penanam anggurnya, pemeras, pemetik anggurnya, pembawa anggur ke tempat pabriknya, pemerasnya, pembuat khamarnya, pengantar jualannya sampai ke warung, peminumnya, penjualnya 6, peminumnya yang ke-7. Kena laknat semua, kena dosa semua. Kecuali kalau yang nanam anggur itu dia sama sekali tidak menyadari atau tidak mengetahui anggurnya digunakan untuk khamar. Saya menanam anggur buat dijual ke pasar, buat dimakan, itu nggak apa-apa. Saya nanam anggur buat pabrik kismis, nggak apa-apa. Atau buat kecap atau buat apalah, yang penting buat bukan khamar. Tapi kalau dia tahu bahwa anggurnya dipakai untuk bikin khamar, jangan ikut-ikutan, karena dia kena dosa. Dia kena dosa. Kalau dia tahu bahwa anggurnya untuk mensuplai, memasok industri, yang industri itu menerbitkan atau memproduksi minuman keras atau khamar. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, ataupun peruntukan lain tidak apa-apa. Kita juga di Kuningan itu menanam cengkeh, tidak apa-apa untuk medis tujuan. Kalau ada peruntukan lain yaitu di luar pengetahuan kita dan di luar kendali kita. Kita menanamnya untuk bumbu, ya, untuk menghangatkan badan, minuman dan lain sebagainya, untuk herbal, untuk lain sebagainya. Nah, itu yang ke berapa itu? Yang hadis kedua tadi ya. Rasul bersabda, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu karena kamu telah berbuat sayang kepada kambing yang kamu sembelih. Jadi kambing pun disembelih dengan kasih sayang. Hadis yang ke-374, 374. Sami'tu Nabiyya dari Abu Hurairah. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-shadiq al-masduq. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW yang mana beliau adalah orang yang jujur dan juga dipercaya. Namanya Abul Qasim, itu julukan Nabi SAW. Yaqulu, beliau bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah dicabut suatu rahmat itu, kasih sayang, kecuali dari orang yang sengsara. Artinya apa? Orang yang kehilangan kasih sayang, dia adalah orang yang sengsara. Sengsara batin, sengsara hati, sengsara jiwa, nelangsa batin, nelangsa jiwa. Siapa mereka yang tidak punya kasih sayang? Ayah Pak, jalurnya yang tidak punya kasih sayang, telenges, tegaan, culas, curang. Itu orang yang tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini, kalau rahmat sudah dicabut oleh Allah dalam hati seseorang, maka dia akan menjadi orang yang paling sengsara. Sengsara batin, sengsara hati, sengsara jiwa. Jangan sampai rahmat ini
dicopot dari dada kita. Dicopot karena apa? Dicopot karena kita orangnya telengesan, culasan. Contoh kecil itu telengesan. Barang teh harga teh 1.000, telenges mainan ngajual 11.000, untung 10.000. Telenges ya penjual gitu. Meskipun tidak ada larangan pembatasan berapa keuntungan, hanya ulama membatasi maksimal sekian persen. Tapi ada orang telenges menjual kepada saudaranya yang muslim harga 1.000 dijualnya 20.000. Itu telenges kepada pembeli. Maka agar keberkahan itu ada, si pembeli harusnya ke penjual, si penjualnya ke pembeli. Nah, itu barokah itu. Dalam Islam pembeli harusnya ke penjual. Kumaha carana supaya penjual itu mendapatkan yang terbaik dari kita, mendapatkan kasih sayang kita. Begitupun pembeli kepada penjual, penjual kepada pembeli. Tidak boleh saling menzolimi. Sekarang banyak pembeli menzolimi penjual apa? COD, cash on delivery. Itu banyak pembeli menzolimi penjual. Barang geus nyampe teu dibayar. Maka sebagian lembaga fatwa mengharamkan COD karena ketidakjelasan itu. Si penjual sudah berkorban ongkir, pos kirim, kan? Si penjual sudah ngirim barangnya, nyampe ke rumah, tidak mau itu pesan, tidak mau dibayar. Gitu. Kalau ada cacat, jadi retur dengan baik prosesnya, ya kan? Tapi kadang ada benar-benar tidak dibayar sama sekali. Mungkin waktu beli perasaannya senang, pas datang lagi rudet orangnya. Itu bukan duit. Nah itu kadang mau digelutkan gitu. Itu namanya pembeli yang zalim kepada penjual. Dalam Islam, pembeli kudunya ke penjual, penjual kudunya ke pembeli. Sebaliknya mungkin dua-duanya. Mungkin ada yang dicontoh bagus, tapi kenyataannya setelah datang beda dengan yang dicontoh. Saya nggak paham mas. Enggak, maksudnya barang ini digambar bagus contohnya, tapi setelah dikirim ke pengirimnya beda barangnya. Jadi retur aja, dibalikin, namanya khiyar namanya. Dalam jual beli Islam ada khiyar, ada metode khiyar, dibalikin. Ada khiyar aib, ada khiyar syarat, ada khiyar waktu majelis, ada khiyar kesepakatan. Ini ada 4 khiyar, ada 4 metode. Kalau itu terjadi boleh disepakati ulang, diambil aja dengan pemotongan harga, diambil aja dengan mengalah, tidak ambil haknya, atau bagaimana. 4 barang sudah sampai ke rumah tapi tidak sesuai dengan persyaratan yang kita sepakati, boleh dibalikin. Itu namanya khiyar aib, ada khiyar majlis, ada khiyar lain sebagainya. Itu ada 4. Kita dengan cara itu bisa mengembalikan atau renegosiasi barang yang kita jual belikan. Nah jadi hadis ini adalah orang yang dicabut rahmat dalam dadanya, maka dia adalah orang yang paling sengsara. La tunzakur rahmatu illa min syaqiyyin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang telenges, jodar, taledor, batu, telenges, tidak punya perasaan. Ya. Kalau membeli dengan parah, kalau menjual dengan parah. Tidak punya kasih sayang. Itu akan Allah cabut rasa bahagia dan rasa senangnya. Tinggal tersisa dalam hati kesengsaraan demi kesengsaraan saja. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang muslim itu hayyinun sahal. Orang muslim itu gampangan, membeli gampang, menjual gampang. Jadi tidak terlalu beribet, gampangan. Beli gampang, jual gampang, orang muslim begitu. Hayyin, sahal, gampang dan mudah. Gitu. Jadi menawar tidak parah dan juga menjual tidak parah. Muslim itu sifatnya itu menggampangkan dalam hal semacam ini. Nawarnya itu parah, nawar itu parah. Ayo, kami kan tahu ngajak seseorang ke gede banget, harga baju lowak ke 80, ditawarin 15. Tolong nggak sih? Kan sebelah 80, 15 lah. Itu tolong nggak sih namanya? Karakter muslim kata Nabi kalau jual beli
hayyinun sahal. Mudah dan hayyin itu gampang. Sahal itu sahal, gampang dan mudah. Menjadi muntah pasti mah gampang. Tidak menyulitkan proses jual beli gitu loh. Aya orang yang kalau jual beli itu ribetnya luar biasa. Pembeli ribet, pokoknya mah susah. Itu bukan karakter jual beli seorang muslim. Muslim itu kalau jual beli hayyinun sahal, gampang dan mudah. Jadi ente. Kodar maji mah kriminal itu kriminal kodar maji. Jadi kalau ada orang menawarkan, langsung aja kok mau enggak. Jadi beres cepat urusan. Itu namanya hayyinun sahal, mudah dan gampang. Ya, hadis terakhir dalam bab rahmat ini, bab kasih sayang ini adalah satu lagi biar pas satu bab ya. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala akhbarani Qaisun qala akhbarani Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamullah. Orang yang tidak punya kasih sayang kepada manusia, Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Orang yang tidak sayang kepada manusia, Allah tidak akan sayang kepadanya. Sayang Allah akan sampai kepada kita kalau kita menyayangi orang lain. Itu kata Nabi SAW. Tidak akan disayangi orang itu kalau dia tidak punya sayang kepada yang lain. Dalam hadis lain, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur orang itu kepada Allah sampai dia bisa nganuhunkeun kepada orang lain. Maka istri dikasih suami atur nuhun, kita dikasih orang lain atur nuhun. Yang paling afdal atur nuhun jazakallahu khairan. Itu menunaikan terima kasihnya, karena Allah tidak akan bisa disyukuri oleh orang itu selama dia bisa berterima kasih kepada manusia. Kaidahnya orang yang bisa berterima kasih pada manusia dialah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahumikum wa taufiquna illa billah. Besok kita lanjutkan. Kalau serasa tidak ada, kalau ada ya berarti kita libur. Di berarti sudah selesai. Wa ta'ala bismillah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.